Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Genuedi ya. Ya, hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 kita kembali membahas pergerakan indeks kita hari ini maupun menu buy close yang saya berikan kemarin maupun menu buy close yang saya berikan hari ini akan saya berikan trade plan-nya juga ya buat teman-teman yang sudah ambil. Intinya semua rekomendasi yang saya berikan itu bersifat disclaimer on, tidak adanya 100% benar. Mungkin biasanya nak ambil hari ini, biasanya nggak jalan ya, tapi kemungkinan disimpan 2-3 hari jalan dengan analisa juga, bukan disimpan di hold saja. Kalau dia memang sudah patah tren yang harus di stop loss. Tapi selama dia belum patah tren, itu boleh di hold. Ya biasanya akan kembali naik kalau arahnya uptrend. Ya kalau arahnya downtrend ya jangan di hold, ntar uangnya habis. Ya, hold saham saat turun boleh, tapi lihat dulu teknikalnya. Kalau teknikalnya masih uptrend, santai saja. Ya, santai saja, nggak usah terlalu panik. Kalaupun mau cut loss, biasanya saya suruh cut loss, buang dulu deh 50% kalau memang takut. Tapi kalau memang enggak, ya hold saja. Ya, kemungkinan bisa rebound lagi ke atas. Yang penting sabar, dianalisa juga. Ya, untuk indeks kita ya masih oke lah. Ya, 6.700-nya kuat kok. 6.800 juga kuat. Ya masih masih bisa naik lah. Ya, 6840 lah. Mungkin ke sana dulu untuk indeks kita. Oke, posisi masih oke untuk indeks kita. Dan hari ini, hari kemarin saya memberikan menu buy close kios. Kios tidak naik banyak ya, tidak naik banyak, tapi ya masih oke lah ya. Koreksinya juga koreksi masih wajar, posisinya juga masih uptrend. Ya, kalau memang sudah terkena stop loss, ya udah nggak apa-apa. Karena kemarin saya berikan stop lossnya di 535 supaya nggak terlalu dalam. Tapi kalau mau di hold pun nggak masalah. Ya nggak masalah, masih oke kok. Di grup rekomendasi saya suruh ambil lagi kalau memang tidak di stop loss karena secara tren ini masih oke ya. Secara tren ini masih oke, bisa diserok lagi tambah muatan ataupun misalnya sudah stop loss. Ya kalau dia turun 490 500 ya ambil saja. Coba aja ambil kalau dia mantul ya. Kalau dia nggak mantul jangan diambil ya. Tapi kemungkinan kemungkinan kios masih bisa lanjut kenaikan lah ya. Karena dia masih kuat di 510-nya. Ya mentok-mentok tes dulu ke 540-nya sampai 570, yaitu resisten kuat dari kios. Ya semoga arahnya ke sana karena secara tren dia masih uptrend. Hari ini ada turun tapi koreksinya masih koreksi wajar ya, bukan guyuran. Tapi dia koreksi ya karena dia retest dulu support uptrendnya. Kalau dia kuat ya mantul balik ya. Jadi ada saham yang memang dia naik tapi dia tidak langsung naik terbang ya. Dia biasanya retest dulu support uptrend dia. Kalau kuat dia akan lanjut lagi naik ya. Contohnya kemarin saya memberikan saham Trin ya. Trin. Ini buy close kemarin sih. Udah berapa lama? Ini cukup lama sih buy close kemarin. Tanggal berapa ya? Kok nggak salah di sini deh ya. Gimana ya kemarin ya? 40 40 ini. Ya 40, lupa saya. Ini kalau nggak salah ya. Ya di 408 kemarin di sini menu buy close-nya ya. Turun ya, turun sih, tapi kan secara tren dia uptrend naik ya. Walaupun dia turun lumayan, tapi kan pas ujung-ujungnya kita masih bisa cuan. Disimpan saja seminggu lebih naik ya. Tapi kemarin saya suruh Everstone sih, tapi belum kena Everstone-nya, nggak masalah. Ya tanpa Everstone pun Anda beli 408 hari ini jual 414 sampai 416 Anda sudah cuan ya. Anda sudah cuan. Ya, karena kenapa? Kenapa ini masih boleh di hold atau ditambah muatan? Karena saham ini masih di atas ya. Tapi harus lihat titik pembelian. Kemarin saya kasih agak turun. Kenapa? Karena kita Everstone kita harus hati-hati, nggak bisa sembarangan masuk lagi ya. Tidak kena area Everstone saya. Kalau nggak salah saya kasih di 360, dia tidak turun sampai sana. Is okay, nggak masalah. Karena tanpa Everstone pun teman-teman sudah balik cuan ya untuk trend kemarin. Dan hari ini saya memberikan saham menu buy close BEPS. Untuk BEPS. BEPS oke ya. Oke, menarik, masih menarik, masih cukup menarik ya. TP-nya ya di ini deh. Bentar ya, saya lihat dulu.
7050 sampai 7100 boleh lah. Itu TP pertama. Kalau break 7100 ya lanjut. Hold saja. Hold saja bisa ke 7400 sampai 7300-an lah. Kuncinya di 7100 ya. 7100 di break ya dia lanjut. Intinya TP-nya secukupnya saja ya. Bisa di tadi udah 7. Nah, saya lihat dulu. Aku salah. Ya 7040 boleh lah ya. 7040 sampai 7100. Intinya 7100 itu batas atas TP satunya. Kalau dia break 7100 lanjut. Kalau nggak break langsung TP ya. Karena kita ODT bukan swing. Kalau memang ada swing santai saja ya karena ini masih uptrend. Ya untuk BEPS masih oke. Semoga lanjut naik. Untuk area stop loss-nya kalau memang agak 6.007 bentar saya dulu ya. 6.800 deh. 67 saya dulu ya. 6.700 boleh ya. Itu area stop loss-nya di 6.700. Ya 6.700 kalau dia masih bertahan ya hold saja, masih oke untuk BEPS. Oke, lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup ya. Bentar, saya cek dulu. Oke, untuk BEPS. Oke, maaf. Untuk saham yang di request ya, pertama CPRO. CPRO. Oke, masih oke ya, masih menarik ya. Apalagi bisa break 107. Oke. Batas aman dia di 100 sampai 98 masih oke. Masih uptrend ya, masih bisa lanjut kalau masih bertahan di atas 100 apalagi tidak jebol lebih dari 100 itu masih oke. Lanjut ke BEVIC. BEVIC mulai tanda-tanda menukik ke atas ya tapi ya saya lihat dulu. Ada resisten di 178 180. Kalau bisa break 180 dia kembali uptrend, kalau nggak bisa turun lagi ke 170. BEVIC mencoba uptrend ya. Sudah hampir terkonfirmasi. Lanjut ke JAS. JAS kurang menarik ya. Sudah mulai turun sih ini. Mungkin tes dulu ke 180. Kalau 180 bertahan masih bisa mantul ke 188 sampai 190. Tapi kalau nggak bisa kuat di 180, mungkin tes lagi ke 176. Posisinya sedang di persimpangan. Untuk JAS lanjut ke GZCO. GZCO oke ya. Uptrend uptrend banget ini ya. Tapi ya ini saham naik naik turunnya cepat ya. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Ya batasi resiko lah kalau mentok-mentok di 110-nya. 110 sampai 108 itu batas uptrend. Kalau kuat untuk sekarang mungkin resistennya di 124 ya untuk GZCO. GZCO oke tapi sudah mulai menukik terlalu tinggi. Ya biasanya dia bisa koreksi dulu. Biasanya seperti itu. PEP sudah saya bahas. Lanjut ke SCMA. Untuk SMA
Ya sudah saya bilang belum oke, belum uptrend ya. 300-nya tidak bisa tembus ya belum oke. Jangan masuk dulu ya. Lebih baik Anda masuk agak mahal tapi dia konfirmasi uptrend daripada Anda spekulasi tebak-tebak ya. Ambil aja ujungnya turun kan. Ya jangan dulu lah. 270 itu support sekarang. Posisinya SMA masih downtrend ya, masih arahnya masih turun, belum uptrend. Ya, untuk sekarang resisten ada di 280, 290. Belum uptrend. 300 harus dijebol baru bisa dikatakan kembali naik ya. Itu pun harus ada konfirmasi dulu. Lanjut ke BGTG. BGTG masih uptrend ya, masih oke lah ya. BGTG 280, bentar, bentar, bentar. 270 itu support untuk sekarang. Resisten ada di 286, 290. Untuk BGTG posisinya masih uptrend. Lanjut ke depo. Untuk depo oke, masih uptrend juga ya. Dia koreksi ya, koreksi memang koreksi turun. Untuk tes support uptrend dia di 500. Masih oke, masih ada potensi ke 530 sampai 540 itu resisten kuat dari depo. Ya posisinya masih uptrend untuk depo. Lanjut ke Tekim. Untuk Tekim Tekim juga masih sideways di persimpangan ya, masih sideways di persimpangan dengan titik support sekarang ada di 7.000 sampai 6950 ya. 6950 itu support kuat dari Tekim. Resist ada di 7.100 sampai 7.200. Posisinya lagi di persimpangan untuk Tekim. Lanjut ke BBTN. BBTN masih oke ya, masih di atas kok. Dia lagi buat base di atas dengan titik support kuat 1750. Kalau masih bertahan masih oke, masih bisa tes dulu ke 1790 sampai 1800. 1800 itu sub resisten kuat. Kalau bisa jebol oke, tapi kalau nggak bisa jebol mungkin akan turun dulu. Biasanya seperti itu. Untuk sekarang support di 1750. Lanjut ke buka. Bukalapak sepertinya turun ya. Saya lihat dulu. Ya, kembali turun ya. Kembali kurang menarik lagi. Ya, walaupun dia lagi buat di base masih di atas, tapi ya ini kemungkinan cenderung bisa turun lagi. Dengan catatan dia tidak boleh jebol lebih dari 380. Kalau masih bertahan masih oke, tes lagi ke 400 sampai 420. 420 harus jadi support baru menarik untuk Bukalapak. Kalau nggak bisa dia akan kembali sideways dulu ataupun cenderung turun. Lanjut ke Wika. Wijaya Karya sebenarnya masih oke. Masih oke selama bertahan di 1090, 1080 deh. Itu titik terakhir ya. 1080 itu titik terakhir. Kalau masih bertahan masih ada potensi ke 130 sampai 1160 itu resisten kuat dari Wika. Posisinya masih masih bisa dikatakan uptrend ya untuk Wika. Lanjut ke AALI. Saham mahal kalau nggak salah AALI. Ya, cukup mahal sih ini saham. Posisinya sebenarnya cenderung sideways, tapi sekarang masih di atas. Sideways-nya masih di atas. Dengan titik support di 10.000, resisten ada di 10.150 sampai 10.200. Itu resisten kuat dari AALI 10.200. Posisinya cenderung masih oke lah selama bertahan di atas 10.000. Lanjut ke Adro. Adro belum oke, masih di persimpangan untuk sekarang cenderung turun, tapi masih bisa mantul dari titik support di 2150, kemungkinan tes ke 2200 sampai 2230 itu resisten kuat dari Adro. Posisinya lagi di persimpangan untuk Adro. Jangan turun lebih dari 2150 ya, karena itu
cukup berbahaya, bisa konfirmasi untuk downtrend. Kalau jebol 2150-nya, tapi kalau bertahan ya masih oke. Ini adro kan bener ya. Ya, adro sudah. Lanjut ke mark. Mark downtrend ya. Lagi sideways di bawah. Ya, mungkin dia akan technical rebound. Bentar saya lihat dulu. 1140 support, resisten ada di 1180 sampai 1210. Ya, itu mentok-mentok mungkin akan ke standar dulu. Ya, mungkin dia akan sideways di bawah. Posisinya belum oke karena masih di bawah. Kalau untuk cepet-cepet ya boleh lah. Tes-tes lah. Lanjut ke FNI. FNI belum oke ya. Kurang. Masih belum menarik. Karena masih di persimpangan ya. Belum konfirmasi uptrend ataupun downtrend. Sekarang posisi lagi di persimpangan dengan titik support sekarang 420. Resisten 450. Posisinya lagi di persimpangan ya. Oke, lanjut dua lagi ya. Ini DKFT. DKFT belum oke juga. Ya masih di persimpangan, cenderung di bawah sini ya. Cenderung sideways di bawah karena posisinya selalu turun. Posisi sahamnya selalu turun. Ya mentok-mentok ya, support 108 jangan sampai jebol. 108 jebol, hati-hati kembali downtrend. Resisten ada di 114, 116. Ya belum konfirmasi uptrend, kalau bisa jebol 116 sampai 120 ya oke lah. Kemungkinan bisa naik lagi. Tapi kalau nggak jebol ya masih sideways di bawah. Lanjut ke BOS. Intinya 108 deh. Dipantau kalau 108-nya jebol, untuk DKFT hati-hati. Bisa kembali downtrend, bisa ke 100 sampai 102. Kalau untuk BOS dibilang jelek enggak, ya dia masih di persimpangan. 70 kunciannya. Kalau bertahan kemungkinan ke 74 sampai 76. 76 resisten kuat dari BOS. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Happy weekend. Semoga aktivitasnya diberi kelancaran ya. Dan bisa selalu cuan lah ya di saham maupun di pekerjaannya selalu lancar dan kesehatannya selalu baik-baik saja dan terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.